Pada saat saya mengikuti SNMPTN tahun 2020, banyak juga teman-teman saya yang memilih pada universitas yang berada di top 3, misalnya UI, ITB, UGM, maupun IPB. Dan sayangnya kebanyakan dari teman-teman saya tidak lolos dalam seleksi masuk perguruan tinggi pada SNMPTN tersebut. Kesalahan yang mereka lakukan bisa dibilang beragam. Mungkin salah satu penyebabnya adalah salah dalam pemilihan jurusan maupun universitas yang tepat di pilihan 1 maupun di pilihan 2. Maka dari itu video ini sengaja saya buat dalam rangka membantu memberikan arahan dan petunjuk buat teman-teman yang akan mengikuti SNMPTN pada tahun 2022 berdasarkan pengalaman saya pribadi dalam mengikuti SNMPTN pada tahun 2020. Cara yang pertama adalah menentukan jurusan dan universitas yang sesuai dengan nilai rata-rata kita selama SMA. Sebenarnya kita nggak harus sih untuk merelakan jurusan yang sesuai dengan passion kita semata-mata demi lolos pada SNMPTN. Yang terpenting adalah kita harus mengetahui apakah nilai rata-rata kita selama SMA bisa lolos dalam passing grade di jurusan dan universitas yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jika mengacu pada nilai rata-rata, di sini saya membuat beberapa asumsi bagaimana kita bisa menentukan jurusan yang sesuai dan universitas sesuai dengan nilai rata-rata yang kita inginkan. Misalkan rata-rata nilai kita posisinya berada di atas rata-rata 88. Itu artinya kita bisa memilih pada universitas yang posisinya berada pada top 3 ataupun PTN unggulan. Misalkan UI, ITB, IPB, maupun UGM. Dan jurusan yang bisa kita ambil jika rata-rata kita di atas 88, untuk peminatan saintek kita bisa mengambil jurusan kedokteran, ilmu komputer, psikologi, gizi, dan farmasi. Sedangkan untuk jurusan pada peminatan sosum, kita bisa mengambil ilmu komunikasi, manajemen, PGSD, sastra Inggris, dan akuntansi. Itulah jurusan yang bisa diambil jika nilai kita berada di atas 88. Karena nilai rata-rata di atas 88 sangat jarang, karena biasanya nilai di atas rata-rata 88 itu posisinya di 10 besar dalam rankingan paralel. Dan misalkan kamu nilainya di bawah 88, kamu juga bisa mengambil jurusan yang sesuai dengan passion kamu, tapi dengan catatan kamu bisa mengambil pada PTN yang bukan unggulan atau bukan top 3. Karena kalau misalnya kamu tetap memaksakan pada PTN yang top 3, berkemungkinan besar juga kamu tidak lolos ya. Mungkin nilai kamu bisa masuk, tapi mungkin persaingannya juga ketat. Otomatis nilai kamu akan dikalahkan dengan nilai yang lebih tinggi daripada nilai kamu. Dan mungkin kamu masih bisa memilih jurusan di PTN top 3, namun jurusan yang bukan memiliki passing grade yang tinggi, tidak memiliki keketatan yang besar. Itu kamu bisa mencari informasinya di masing-masing web universitas. Yang perlu kamu ketahui adalah kamu harus berhati-hati kalau misalkan kamu memilih pada jurusan yang memang keketatannya paling tinggi, misalkan kedokteran. Kebanyakan orang-orang yang memilih kedokteran pada pilihan pertama, di pilihan keduanya mereka akan memilih beberapa jurusan, seperti farmasi, teknik industri, dan kesehatan masyarakat. Cara yang kedua, jika kamu ingin lolos pada PTN yang unggulan, pilihlah di pilihan yang pertama. Jika kamu ingin tetap lolos pada SNMPTN, pilihlah di pilihan kedua pada universitas yang bukan unggulan. Nah, bagaimana dengan nilai KKM? Misalkan si A punya nilai KKM sekolah 75 dan si B punya nilai KKM 82. Jika keduanya punya nilai rata-rata sebesar 86, maka yang berpeluang besar akan diterima yaitu si B. Karena kalau misalkan kita bayangkan, kita cenderung akan mengeluarkan usaha yang lebih besar jika ekspektasi kita tinggi dibandingkan ekspektasi kita yang rendah. Misalkan si A berusaha untuk mendapatkan nilai rata-rata 86, padahal nilai KKM sekolahnya 75, siswa di sekolah tersebut akan lebih mudah melewati nilai KKM 75 itu. Otomatis banyak pula siswa yang nilai rata-ratanya di atas KKM. Sedangkan jika si B berusaha untuk mendapatkan nilai rata-rata 86, padahal sekolah yang dia miliki punya KKM 82, tidak semua orang nilainya akan berada di atas 82. Oleh karena itu, jika nilai KKM sekolah kamu 82, maka nilai rata-rata kamu berpeluang besar untuk bisa diterima pada SNMPTN.
Cara yang ketiga adalah kita harus mempersiapkan skenario terburuk jika kita tidak lolos pada SNMPTN. Merencanakan skenario terburuk ini menjadi hal yang penting untuk menyiapkan kekecewaan ketika kita gagal dalam SNMPTN. Saya ambil contoh, misalkan ketika kamu gagal SNMPTN, kamu bisa untuk mempersiapkan untuk jalur undangan berikutnya. Misalkan kamu ingin mendaftar pada jalur masuk di IPB lewat jalur OSIS, atau kamu bisa melamar pada beasiswa di PTS yang unggulan juga. Misalkan kamu bisa melamar pada Telkom University atau pada PTS yang lainnya. Namun ada baiknya dari itu semua kamu segera mempersiapkan dalam mempelajari untuk ujian SBMPTN. Karena mengingat ujian SBM yang semakin lama, soalnya juga semakin sulit dan kita diminta untuk lebih berpikir kritis dalam mengerjakan soal ujian tersebut. Nah, ketika kamu sudah mempersiapkan segala skenario terburuk yang mungkin akan terjadi, ketika hal itu mungkin akan terjadi, kita sudah bisa mempersiapkan segala rencana cadangan, sehingga kesedihan yang kita alami tidak berlarut. Fokus yang kita bangun untuk lolos SNMPTN bisa teralihkan untuk melaksanakan rencana yang sudah kita buat sebelumnya. Yang keempat adalah fun fact. Alumni di universitas yang kita pilih bisa membantu mempertinggi peluang kita lolos pada SNMPTN. Kalau menurutku ini ada iya ada tidaknya. Karena pada SNMPTN untuk kriteria bagaimana peserta itu bisa lolos atau tidak dijelaskan oleh pihak LTMPT. Karena untuk SNMPTN kembali lagi pada rahasia dari masing-masing universitas. Karena kalau kita bayangkan, misalkan di universitas tersebut menerima peserta yang punya alumni pada universitas itu. Otomatis akan terdapat banyak populasi yang berasal dari SMA, tempat alumni itu berada. Kalau misalkan itu terjadi, maka memang rumus yang digunakan untuk lolos pada universitas tersebut berdasarkan alumni yang berada di universitas itu. Kalau misalkan tidak, ya kita harus tetap pede dalam memilih universitas yang kita inginkan. Tidak harus selalu berpatokan pada alumni yang berada pada universitas. Kemudian buat fun fact yang kedua, yang lolos di SNMPTN adalah peserta yang punya rata-rata nilai yang tinggi. Sebenarnya ada benar ada salahnya kalau misalkan kita punya rata-rata yang tinggi terus kita mendaftar pada universitas yang unggulan, mungkin kita punya peluang yang cukup tinggi juga buat lolos. Tapi kalau misalkan nilai rata-rata kita rendah untuk lolos pada universitas unggulan, peluangnya cukup kecil karena nilai kita bakal tertumpuk pada nilai-nilai yang lebih tinggi daripada kita. Itu sebabnya kalau kita punya nilai rata-rata yang lebih rendah di bawah 88, ada baiknya kita tetap milih pada universitas yang bukan unggulan karena memang universitas semuanya sama saja dari segi pelayanannya. Dan karena itu juga kita punya peluang yang lebih besar untuk lolos pada PTN yang bukan unggulan. Tapi kalau misalkan kita tetap ingin kuliah di PTN yang unggulan, saran dari saya, berikan kuota yang kita miliki kepada orang lain yang ingin mendaftar pada SNMPTN, walaupun di jurusan yang bukan unggulan. Lebih baik kita mempersiapkan untuk ujian SBMPTN, karena kita tahu bahwa SNMPTN itu harus memiliki rata-rata yang tinggi untuk bisa lolos pada passing grade di universitas unggulan. Universitas unggulan kan punya kuota yang sedikit, sedangkan peminatnya jauh membludak. Oke, mungkin itu aja video kita mengenai pembahasan SNMPTN. Saya harap kalian bisa lebih mempertimbangkan dalam memilih jurusan dan universitas yang diinginkan. Kita bertemu pada video berikutnya.